Berita tentang kerusakan besar pada Istana Xuanfei akan diketahui Sekte Tao dalam waktu singkat. Banyak prajurit Tao akan datang untuk menyelamatkannya. Jadi kita harus mempercepat langkah kita dan menemukannya sesegera mungkin sementara Daomen belum mengetahuinya. Dai Tian mengirim surat ke kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang banyak prajurit cara iblis mencarinya. Kita bisa jangan sampai ketinggalan, kata Wan Yu. Su Wuzu secara tak terduga bertemu Wang Zongding, putra Raja Lu. Hahaha, kakak Su, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama, dan kamu akhirnya memasuki Suaka 9 istana. Wang Zongding melihat bahwa Su Wuzu sangat antusias. Berita sang pangeran sangat tepat. Tidak lama sejak saya masuk, tetapi Anda benar-benar menemukan saya. Pangeran tidak akan mengirim seseorang untuk mengikuti saya, kan? Su Wuzu menyipitkan mata ke arah Wang Zongding. Wang Zongding tertawa dan berkata, sikap kakak Su masih perlu diikuti. Begitu dia masuk, dia merampok Sekte Iblis Wan Xiang. Ini sudah dikabarkan di domain bawaan. Pangeran berbicara dengan hati-hati, Sekte Dao saya selalu bertindak dengan cara yang lurus dan lurus. Bagaimana Anda mengatakan kata perampokan Sekte Setan Wan Xiang ingin membunuh murid Sekte Dao saya, tetapi saya terpaksa melawan. Mereka mengalahkan saya, dan aku tidak pernah membunuh mereka. Sungguh orang yang baik hati. Su Wuzu berkata, untuk tebusan, hanya dengan cara ini untuk mengajari mereka menjadi orang baik dan membayar harga untuk melakukan hal-hal buruk. Sekte Tao saya begitu bermaksud baik, tetapi Anda menggunakan perampokan untuk menghina. Aib, apakah Yang Mulia sengaja mencoreng Sekte Dao saya? Wang Zongding ingin memukul Su Wuzu. Su Wuzu tidak peduli tentang ini, dan berkata kepada Luoqi di sebelahnya, kakak senior Luo, Anda harus menuliskannya. Lu Wangfu mengolesi Sekte Dao saya, mungkin itu adalah musuh tersembunyi dari Sekte Dao saya. Wang Zongding sangat ingin memarahi ibunya, bagaimana kamu bajingan sampai ditelepon seperti ini? Dao Zong adalah pemimpin Sekte Tao di dunia, dan semua orang mengharapkannya. Istana Lu selalu mengagumi Tao Zong. Beraninya aku menghina, saudara Su, tolong jangan bicara omong kosong, jangan salah paham Tao. Wang Zongding harus menjelaskan. Arti bel berbunyi terlalu besar, akan sangat menjijikkan jika Dao Zong benar-benar menatapnya karena kata-kata Su Wuzu. Rumah Pangeran Lu, bukannya mereka tidak melakukan hal-hal najis. Benarkah Anda mengagumi Sekte Tao kami? Tanya Su Wuzu. Tentu saja, kata Wang Zongding. Wajah Su Wuzu melunak, saya secara alami akan mempercayai kata-kata pangeran. Xuan Wei, harap ingat untuk memberitahu semua pihak tentang kata-kata pangeran, jangan sampai orang lain salah paham bahwa rumah Pangeran Lu telah menghina Sekte Tao. Saya harus memberitahu semua orang bahwa Istana Raja Lu mengatakan bahwa Taoisme adalah apa yang diharapkan semua orang, dan Istana Raja Lu menghormati Taoisme. Wajah Wang Zongding sedikit jelek, orang ini selingkuh. Kata-kata ini hanya kata-kata sopan. Jika Anda benar-benar menggunakannya untuk menyebarkannya kemana-mana, apa yang akan dipikirkan orang lain? Ini adalah menggunakan reputasi Istana Lu untuk membangun momentum bagi Sekte Tao. Pangeran, mengapa kamu mencariku? Dengan tergesa-gesa Su Wuzu mengubah topik pembicaraan. Wang Zongding menenangkan emosinya, memandang Su Wuzu dan berkata, pada hari itu, saudara Su berjanji untuk bekerja sama dengan Dao Zong dan Lu Wangfu saya untuk memenangkan sepotong harta bersama, dan kali ini saya datang untuk bekerja sama dengan saudara Su. Saya tidak tahu apa yang dikatakan saudara Su. Pendapat? Saya tidak punya pendapat, itu hal yang baik untuk bekerja sama. Namun, masalah ini harus dikesampingkan terlebih dahulu, karena kali ini kami memasuki tempat suci 9 istana, dan kami semua datang dengan tugas. Setelah tugas Tao selesai, kami akan segera bekerja sama, kata Su Wuzu kepada Wang Zongding. Wang Zongding menyipitkan mata dan memandang Su Wuzu sebentar, lalu tersenyum dan berkata, kakak Su punya tugas, jadi biarkan saja untuk saat ini. Namun, saya ingin mengundang saudara Su ke suatu tempat. Saya ingin tahu apakah saudara Su tertarik. Di mana? Kakak Su akan tahu kapan dia pergi. Wang Zongding berkata kepada Su Wuzu. Wudi dan rombongannya pergi ke alam ki dan darah dari Suaka 9 istana. Melihat kekuatan Su Wuzu, mereka juga ingin melangkah lebih jauh. Jadi mereka ingin menggunakan keanehan Suaka 9 istana untuk membangun kembali alam ki dan darah dan alam Hautian lagi.
Su Wuzu akhirnya pergi ke tempat yang dikatakan Wang Zongding. Ini adalah air terjun yang sangat besar, air terjunnya terbang lurus ke bawah, seolah-olah langit sedang turun, di depan air terjun, ada loh batu besar setinggi 100 kaki. Monumen Unicorn. Sebuah tablet batu di alam bawaan dari 9 istana Sanctuary dikabarkan telah bermandikan darah unicorn binatang suci, yang juga membuat tablet batu ini sangat istimewa. Monumen unicorn penuh dengan nama. Hanya Tian Jiao yang bisa menjaga namanya. Wang Zongding berkata di samping hanya orang yang dekat dengan batas berbagai alam yang dapat meninggalkan nama mereka di tablet unicorn ini. Oleh karena itu, nama yang tersisa di tablet batu ini hanya dapat menjadi bakat nyata dalam 100 tahun. Su Wuzu melihat prasasti itu, melihat nama di atasnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dalam 100 tahun. Ya, prasasti akan diatur ulang dalam 100 tahun, jadi prasasti hanya dapat dibiarkan selama 100 tahun, kata Wang Zongding. Artinya, nama-nama di atasnya adalah kesombongan surga dalam 100 tahun. Ya, meskipun tidak setiap arogan akan meninggalkan nama, misalnya, Chen Jinghong meremehkan untuk meninggalkan namanya. Tapi arogansi di atasnya akan mencapai setidaknya setengah dari 100 tahun, kata Wang Zongding. Su Wuzu melihat nama di atas dan melihat nama Wang Zongding di atasnya. Hanya saja nama Wang Zongding relatif dangkal, dan ukirannya tidak dalam. Ada juga beberapa nama akrab, Yue Longmen dan Yu Feng. Yang mengejutkan Su Wuzu adalah bahwa nama Yu Feng sangat terukir di atasnya, dan tidak banyak orang yang bisa membandingkannya. Apakah ini mengejutkan Su Wuzu? Apakah itu berarti semakin dalam ukiran, semakin kuat kekuatannya, tanya Su Wuzu. Wang Zongding memandang Su Wuzu menatap nama Yu Feng, dia berkata meskipun itu tidak mutlak, tetapi kebanyakan dari mereka seperti ini. Ketika Yu Feng berada di alam Xiantian, dia memiliki konfrontasi dengan baik Xiu Bang. Dalam hal itu pertempuran, meskipun dia kalah, tetapi tidak ada banyak keuntungan dalam keberadaan daftar acara 100 teratas. Hanya saja saya mendengar bahwa dia menjadi semakin tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Saya khawatir kekuatannya telah turun secara signifikan, dan jika dia bertarung lagi di daftar 100 pertunjukan, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Yu Feng terkenal. Su Wuzu bertanya pada Wang Zongding. Salah satu cambuk coge, orang mati, sebagai putra seorang pangeran, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Wang Zongding tertawa. Su Wuzu berpikir dan terus melihat tablet batu itu. Bahkan ada nama di loh batu. Kutu buku Luotu, dia juga meninggalkan namanya di tablet batu. Dan ukiran di atasnya adalah yang terdalam, dan ada ruang kosong di sekitar namanya. Luotu, salah satu dari 9 idiot di dunia, meninggalkan namanya dengan telapak tangannya, dan jejaknya adalah yang terdalam, jadi tidak ada yang mau mencantumkan namanya di namanya, kata Wang Zongding. Kutu buku Luotu, kata Su Wuzu. Saya mendengar bahwa ada perselisihan antara saudara Su dan kutu buku Luotu, saya ingin tahu apakah itu benar, kata Wang Zongding. Su Wuzu menyipitkan matanya dan berkata, Pangeran membawaku ke sini karena dia ingin tahu ini apakah dia sengaja membuatku melihat kutu buku untuk merangsangku. Wang Zongding tertawa, Kakak Su benar-benar pintar. Aku memeriksa detail Kakak Su, dan aku juga tahu beberapa keluhan antara kutu buku dan kamu sebelumnya. Namun, hal-hal ini mudah diperiksa, dan Kakak Su seharusnya tidak peduli. Makhluk-makhluk ini, orang-orang tahu. Su Wuzu tidak berkomitmen. Wang Zongding menambahkan adapun perkataan Su bahwa kutu buku merangsang Anda, itulah artinya. Bukannya saya meremehkan saudara Su, tetapi lebih sulit bagi Su untuk melawan kutu buku. Kutu buku itu sangat kuat, dia sangat kuat. Di bagian atas daftar 100 pertunjukan. Saudara Su, saya khawatir dia bahkan tidak sebagus seseorang di daftar 100 pertunjukan. Lalu apa, tanya Su Wuzu. Kamu dan aku bekerja sama, Dao Zong dan Lu Wangfu bergabung. Meskipun kutu buku itu kuat, itu bukan musuh kedua belah pihak. Wang Zongding memandang Su Wuzu dan berkata, Saudara Su, pikirkanlah, dan gunakan kekuatan Lu Wangfu saya untuk berurusan dengan Akademi Jixia. Dan kutu buku, apakah Anda ingin melakukan bisnis ini? Apakah Anda memiliki seseorang dengan pangkat yang sama yang dapat membunuh kutu buku di kediaman Pangeran Lu Anda? Su Wuzu bertanya pada Wang Zongding sambil memandangnya.
Wang Zongding tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa 9 orang idiot di dunia tidak terkalahkan. Bagaimana saya bisa memiliki orang yang begitu kuat di Istana Lu? Itu berarti, mengirim seseorang dengan alam yang lebih tinggi untuk membersihkan kutu buku. Su Wuzu tertawa dan bertanya kepada Wang Zongding, saya khawatir ada beberapa hal yang tidak Anda mengerti. Saya berasal dari Sekte Tao, dan Taois. Sekte adalah aturan saat itu. Pembuat, apakah Anda mencoba membuat saya melanggar aturan? Kakak Su dan saya adalah teman dekat, dan saya tidak takut untuk mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Di dunia ini, tidak banyak orang yang mematuhi aturan. Akademi Jixia tidak mematuhi aturan, maka saya tidak mematuhi aturan. Aturan di rumah Pangeran Lu, dan Daozongmu tidak mematuhi aturan. Tidak ada. Saudara Su, bagaimana menurutmu? Wang Zongding berkata kepada Su Wuzu. Saya pikir, hehe. Su Wuzu memandang Wang Zongding dan tertawa. Saya pikir, proposal ini tidak terlalu bagus. Daozong memiliki prinsip-prinsip Daozong. Aturan adalah aturan. Orang-orang di dunia tidak setuju, saya Daozong adalah pemimpinnya, tapi patuhi. Wang Zongding mencibir ketika mendengar ini, lalu memandang Su Wuzu dan berkata, Saudara Su, saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan kata-kata ini kepada Anda. Su Wuzu melirik Wang Zongding dan berkata, selalu ada beberapa orang bodoh di dunia ini yang mempertahankan garis bawah dan berpegang pada prinsip-prinsip yang tidak disetujui orang lain. Wang Zongding menghela nafas dan berkata, kali ini saya memasuki Suaka 9 istana. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu di Istana Lu, dan saya sangat ingin bekerja sama dengan Daozong dan dengan Saudara Su. Jika Saudara Su juga mengikuti aturan lama, saya akan takut di masa depan. Jika Anda ingin tetap menderita penyalahgunaan kutu buku. Su Wuzu memandang Wang Zongding dan berkata, apakah pangeran begitu tidak menghormatiku? Wang Zongding tersenyum dan berkata, di dunia ini, semua orang akan putus asa di hadapan 9 orang idiot. Bukannya aku tidak suka Brother Su, itu karena aku tidak perlu menontonnya sama sekali. Su Wuzu tertawa, melihat nama si kutu buku Luotu, dan mengelus lempengan batu itu dengan tangannya. Kamu tidak perlu menontonnya sama sekali, apakah orang-orang di dunia melihatku seperti ini? Su Wuzu memandang Wang Zongding dan berkata, apakah setelah aku meminta masalah pada Akademi Jixia, banyak orang tahu tentang itu? Pertempuran 1 tahun antara saya dan kutu buku, dan kemudian menjadi lelucon orang lain. Wang Zongding berkata, idiot buku dan Akademi Jixia tidak membicarakannya, tetapi bel Daozong berdering, dan banyak orang mulai menyelidiki penyebabnya. Masalah antara Anda dan si idiot buku harus segera ditempatkan di rak buku pasukan daftar putar. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum berita menyebar. Adapun apakah orang lain menganggap itu lelucon, apa yang dipikirkan Saudara Su? Berbicara tentang ini, Wang Zongding berhenti, memandang Su Wuzu dan berkata, selama Saudara Su berjanji kepada Daozong untuk bekerja sama dengan saya, Istana Lu saya akan menemukan cara untuk membantu Anda. Su Wuzu tersenyum, memandang Wang Zongding dan berkata kata demi kata, Tuan, Anda salah. Di mana aku salah? Kamu telah membuat banyak kesalahan, seperti membaca kutu buku. Jawab Su Wuzu. Wang Zongding tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa tinggi kutu buku itu. Benarkah? Su Wuzu tiba-tiba tertawa, lalu menepuk punggung nama Luotu dengan telapak tangannya.